Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas Muqasid Syariah akan mempresentasikan mengenai menjaga keimanan yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Haji Bejo Santoso, MT, PhD, yang beranggotakan Alitza Qaltunadifa, Amalia Oktaviana, Aulia Syifa, Aziz Jalu, dan Muhammad Samsul. Lalu yang pertama, seberapa jauh Anda menjaga amalan sholat 5 waktu? Dan bagaimana cara saudara menjaga sholat 5 waktu tersebut? Pertama, menjaga keimanan. Kedua, mengingat kematian. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Keempat, berkawan dengan orang yang rajin sholat. Yang kelima, sering ngaji atau mendengarkan pengajian melalui medsos atau YouTube. Seberapa jauh amalan Anda untuk sholat 5 waktu di masjid? Dan bagaimana saudara agar bisa sholat berjamaah di masjid? Yang pertama, tanamkan niat sungguh-sungguh dan komitmen untuk sholat berjamaah. Biasakan jika mendengar azan berkumandang, mensegerakan diri untuk sholat ke musola atau masjid. Selalu tanamkan pikiran jika panggilan azan tersebut Allah sedang memanggil kita untuk melaksanakan perintahnya. Mengetahui jika pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding dengan sholat sendiri. Selalu mengingat kematian untuk memotivasi kita agar mengumpulkan banyak pahala, dengan salah satunya sholat berjamaah. Mengetahui ketika sholat berjamaah terdapat waktu mustajab dan setiap langkah kita ketika menuju masjid dapat menggugurkan dosa. Lalu yang ketiga, seberapa jauh keinginan Anda untuk melakukan haji umroh? Bagaimana cara saudara agar bisa segera haji dan umroh? Yang pertama, tanamkan niat sungguh-sungguh agar bisa haji dan umroh. Membuat tabungan khusus untuk haji dan umroh. Yang ketiga, rajin bersedekah agar dimudahkan niat kita untuk pergi haji dan umroh. Mengurangi kebutuhan yang tidak begitu penting agar uang tabungan haji cepat terkumpul. Selalu berdoa kepada Allah agar kita segera mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Untuk materi selanjutnya yaitu seberapa besar Anda melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian poin yang ditanyakan yaitu bagaimana saudara menjaga amalan-amalan sunnah. Untuk saya sendiri, saya menjaga amalan-amalan sunnah dengan cara senantiasa berkawan dengan orang-orang soleh dan solehah, mencari ilmu tentang pentingnya amalan-amalan sunnah, senantiasa beranggapan bahwa amalan sunnah sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, berorientasi bahwa amalan sunnah dapat menutupi kekurangan amalan wajib, berorientasi bahwa amalan sunnah menyediakan pahala yang sangat besar, dan yang terakhir yaitu berorientasi bahwa amalan sunnah dapat membuka pintu ampunan dan dapat mempermudah urusan di dunia. Materi selanjutnya yaitu sampai seberapa jauh tingkat puasa Ramadan Anda. Poin yang ditanyakan bagaimana Anda meningkatkan kualitas puasa Ramadan Anda. Untuk saya sendiri, saya meningkatkan kualitas puasa Ramadan saya dengan cara ikhlas dalam melaksanakan puasa Ramadan, meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa, meninggalkan segala hal yang membuat puasa sia-sia, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati, memperbanyak amalan soleh selama Ramadan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain. Sampai seberapa jauh amalan Anda melaksanakan sholat tahajud dan bagaimana caranya agar saudara mampu melaksanakan sholat tahajud? Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menanamkan niat untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua yaitu memasang alarm dari jam 2 sampai jam 3. Yang ketiga yaitu meminta bantuan ibu untuk membangunkan di waktu sholat tahajud. Yang keempat, meningkatkan rasa iman kepada Allah SWT. Dan yang kelima, melangitkan doa-doa di setiap selesai sholat dapat meningkatkan semangat dalam kita melaksanakan sholat tahajud. Sampai seberapa jauh amalan saudara dalam membaca Al-Quran rutin atau tidak?
Dan bagaimana usaha Anda agar bisa rutin membaca Al-Quran minimal 1 halaman dalam sehari. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menjadikan membaca Al-Quran adalah suatu kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mencari surah yang disukai untuk dibaca setiap hari. Yang ketiga, mencari tahu benefit atau manfaat yang akan kita dapatkan jika membaca Al-Quran setiap hari. Yang keempat, memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran terutama di pagi hari. Dan yang kelima, belajar mencintai Al-Quran dengan membaca terjemahan surat-surat tertentu. Di sini saya akan membacakan selanjutnya, yaitu sampai seberapa jauh amalan saudara tentang zakat, infak, dan sedekah, dan bagaimana cara saudara agar rutin melakukan jis. Yang pertama yaitu dengan menyisihkan uang harian dengan cara membuat tabungan khusus untuk jis, zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, berorientasi bahwa setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, selalu melihat sudut pandang masyarakat ke bawah agar dapat melakukan jis. Yang keempat, berorientasi bahwa jis dapat mengabulkan permintaan. Yang kelima, berorientasi berbagi harga menjadi berkah. Yang keenam, berorientasi bahwa jis dapat mendekatkan pada pintu surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang ketujuh, infak dengan mengisi kotak amal selepas sholat subuh atau memberikan sarapan kepada orang terdekat. Dan yang terakhir, sedekah dengan transfer kepada orang tua, kerabat, ataupun lembaga kemanusiaan yang amanah. Dan selanjutnya yaitu sampai seberapa jauh saudara belajar ilmu-ilmu agama dan bagaimana strategi saudara agar dapat meningkatkan ilmu baik fardu ain maupun fardu kifayah. Yaitu dengan cara yang pertama, senantiasa mengikuti kajian-kajian Islami. Yang kedua, berkawan dengan orang yang soleh dan solehah. Yang ketiga, senantiasa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang keempat, senantiasa mencari ilmu tentang agama. Yang kelima, mencari ilmu diniatkan untuk hal kebaikan. Yang keenam, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Yang ketujuh, membaca buku Islam. Yang kedelapan, menjauhi stimulus kemaksiatan. Yang kedelapan, memperbanyak syukur, menjauhi mengeluh. Dan yang terakhir, mengikuti sunnah Rasul. Seberapa besar waktu Anda yang digunakan untuk ibadah, ngaji, dan kegiatan-kegiatan di masjid? Bagaimana agar hati saudara tertambat di masjid? Dengan membiasakan diri melakukan sholat di masjid, dikarenakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang biasanya akan menjadi kebiasaan. Maka dengan dimulai dari melakukan sholat di masjid, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap masjid yang seterusnya dapat dikembangkan menjadi dengan mengaji dan mengisi kegiatan bermanfaat lain di masjid. Selanjutnya adalah sampai seberapa jauh saudara menghindari kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Bagaimana cara saudara agar tidak melakukan pemubaziran, yaitu dengan sebisa mungkin melakukan atau membuat perencanaan hal-hal apa yang ingin dilakukan pada hari tersebut. Dengan melakukan atau membuat perencanaan kegiatan produktif apa yang ingin dilakukan pada hari tersebut, serta juga melakukannya, kemungkinan besar untuk tidak melakukan hal yang sia-sia atau mubazir akan berkurang atau bahkan tidak ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.